وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai saat ini sehingga kita bisa berangkat dari kediaman masing-masing sampai ke majelis ini. Mudah-mudahan sampai pulangan nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu bertatap muka di dalam majelis rutinan, yaitu majelis munajat, majelis sholawat, majelis ilmu pada malam Sabtu. Alhamdulillah setelah 2 minggu kita libur, kita tidak bertatap muka, malam ini kembali kita lanjutkan majelis kita ini. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah untuk hadir di dalam majelis ini. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salasatu wassalasun, maqalah ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Nah, Ibnu Abbas ini ada yang melihat, menonton videonya di grup majelis. Ada yang aku mereview di situ. Adakah? Nontonlah. Sebagian nonton, bagian gak ada. Nah, di situ aku mereview di mana saat itu kami ziarah ke Taif waktu umroh tadi. Di Taif itu ada makam, yaitu makam Ibnu Abbas ini. Kota Taif itu terkenal dahulu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Taif. Hijrahnya itu karena menjadi sasaran fitnah, ingin dibunuh, diancam. Dikira begitu pindah di Taif, Nabi itu disambut baik-baik. Ternyata malah di Taif Nabi dilempar batu, dilempar ya potongan-potongan kayu. Kira tadi baik orang situ menyambut, sekalinya ada. Bahkan sampai berdarah muka Nabi. Dalam riwayat kan gitu. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung tuh menawarkan, ya Rasulullah, bila pian perintahkan lawan ulun untuk mengangkat gunung nih, ulun angkat gunung nih, ulun balikakan ke Taif sini. Tinggal angkatnya itu dahulu dah. Tapi Nabi apa kada mau, malah berdoa Nabi, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini karena sesungguhnya mereka belum tahu aja. Siapa tahu kena keturunan-keturunannya ada yang beriman kepada engkau. Itu jangan Nabi dakwah.
mun kita selesai sudah ditawak orang karusa 2 batu 2 tahi gitu. Ya salah. Batu kayu habis darah, gigi patah. Nah di Taif itu ada kuburan makam sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas atau yang disebut dengan Ibnu Abbas. Arti Ibnu Abbas itu anaknya si Abbas. Kenapa disebut Ibnu Abbas? Karena nama orang dahulu Abdullah itu banyak. Umar bisi anak juga Abdullah, maka disebut Ibnu Umar. Paham? Abbas bisi anak juga Abdullah juga, maka disebut Ibnu Abbas supaya nyaman nih kada huruf. Abdullah yang mana aja. Bila sudah Ibnu Abbas, oh berarti Ibnu Umar, oh berarti. Mun kita anang mana? Anang anu situ, anang selenger. Oh berarti yang tukang selenger kelotok tuh. Anang mana? Oh anang pemekatan loh, tukang memagat. Anang mana? Banyak kalau ngaran anang udah kita. Tapi kada disambat Ibnu siapa abah anang. Utuh Ibnu utuh kada mau. Udah kita. Saking banyaknya anang nih, kalau Bang Ibnu Utuh, Ibnu Amir, ada anangnya lebih kepada apa gawiannya atau apa ciri khasnya. Bilanya longor, anang longor, itu ada kita. Bilanya tegulian, anang seliwang, seliwang. Nah, Ibnu Abbas berkubur atau makamnya di Taif. Ini salah satu dari perkataan di sini di kitab ini. Nah, Abdullah bin Abbas itu selain sahabat Nabi, beliau sepupu sekali. Sebab Abbas itu banding sanak lawan abah Nabi. Siapa abah Nabi? Abdullah. Banding sanak jua dengan abah Sayyidina Ali. Siapa abah Sayyidina Ali? Hah? Abu iya. Nah itu beringsanakan semua. Abdullah, Abu Thalib, Abbas itu beringsanak semua. Siapa lagi? Abu Beringsanakan. Nah, jadi Abdullah bin Abbas salah satu sepupu Nabi sekaligus sahabat. Tapi umur jauh, jaraknya jauh. Mulai lagi lahir Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini sudah bersama Nabi. Bahkan Nabi yang mentahniknya. Arti mentahnik itu kurma dikunyah Nabi sampai halus, lalu dimakankan dengan bayi. Biasanya itu namanya tahnik. Nah, Abdullah bin Abbas itu Nabi yang mentahnik langsung. Nah, itu hebatnya. Untungnya. Nah, mulai lagi halus selalu dengan Nabi, melayani Nabi, bersama Nabi, kemana Nabi ke situnya umpat. Bahkan ia menjadi pelayan di rumah Nabi. Nabi hendak sembahyang, inya yang menyiapkan banyu wudunya. Tuh. Sebab inya tahu, oh Nabi ini bila tengah malam bangun sembahyang malam, sholat malam. Awal-awalnya belum disiapkannya banyu wudu. Tapi nya pokoknya ditungguinya kayak apa Nabi gerak-gerik Nabi itu pasti. Dilihatnya Nabi sembahyang wudu. Malam esoknya inya berdahulu bangun. Oh karena hari semalam Nabi sembahyang tengah malam. Berarti esok siap akannya.
Pas Nabi bangun tahajud, banyu sudah ada. Siapa nih menyiapkan? Sekalinya Abdullah bin Abbas tadi. Kagum Nabi dengan apa kalau bahasa kita sini nih, perhatiannya, paham, biar kekanakan tapi itu hak kita mengerti gitu. Nah, lalu sampai Nabi itu mendoakannya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa Nabi khusus kesan Abdullah bin Abbas. Ya Allah, berilah dia paham dengan agama, artinya mengerti semua ilmu agama dan ilmu takwil, tafsir Al-Qur'an. Maka terbukti kabul doa Nabi. Selain Abdullah bin Abbas ini cerdas orangnya dan selalu ingin tahu, ciri-ciri orang pintar tuh hendak tahu. Itu ciri-ciri orang pintar, selalu ingin tahu atau rasa ingin tahunya tuh tinggi. Itu ciri-ciri orang pintar. Pokoknya apa aja hendak tahu dalam urusan ilmu lah, tapi bukan urusan kepo lah ya. Nih kepo ini aja. Apa bahasa kitanya kepo tuh? Hendak tahu ya lah. Hendak tahu juga aja. Begitulah. Kalau bahasa orang saja kata kepo lah. Tapi dalam urusan ilmu, nah itu hendak tahu terus nih. Itu ciri orang pintar. Nah, selain ini hendak tahu terus, kemudian cerdas orangnya, dapat doa lagi dari Nabi. Nabi mendoakan pasti dikabul Allah. Maka terbukti Abdullah bin Abbas itu pintar, paham agama, mengerti Al-Quran beserta tafsir-tafsir tahu. Sampai wafat meninggal Nabi, sahabat-sahabat yang lain tuh bila ada permasalahan agama, Abdullah bin Abbas yang dikiau. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, bila ada permasalahan masalah agama, Abdullah bin Abbas yang dikiau, padahal masih kekanakan. Saat itu umur 13 tahun sudah bisa memutuskan satu permasalahan hukum. 13 tahun. Sahabat yang lain tuh tua, Abu Bakar, Umar. Tapi yang dikiau yang 13 tahun. Bahkan julukannya itu pemuda tua. Julukannya. Gelarnya adalah pemuda tua. Artinya apa? Umurnya masih muda tapi ilmunya tua. Saya kulus sufaha, biar halus tapi ganal baha. Biar halus tapi ilmu tuha. Itu ah. Nah, kuburannya di mana tadi? Kuburan beliau di mana? Di Taif. Kenapa beliau berkubur di Taif? Beliau berwasiat, kada mau minta dikubur di Mekah, kada mau juga di Madinah. Padahal orang berabut bila meninggal di sana. Bila di Mekah di Ma'la, bila di Madinah di Bakti, nama wadah kuburannya. Bila wadah kita sini kuburan Al-Hadi Muttaqin. Nah gitu nah. Bila di mana lagi kuburan muslimin kan gitu wadah kita. Di sana bila di Mekah tuh Ma'la kuburannya. Bila di Madinah Bakti. Sahabat, keluarga Nabi, penduduk di sana itu di situ berkubur. Nah ini Abdullah bin Abbas berwasiat kada mau dikubur di situ. Bila aku meninggal jangan di Ma'la, jangan di Baqi, jangan di Mekah, jangan di Madinah. Kenapa? Kada pantas aku. Aku ini orang biasa aja. Keluarkan dari dua kota suci ini. Lalu minta di Taif. Hebatnya loh, tawadunya orang berah. Saking tingginya ilmunya luar biasa, ketawaduan muncul di dalam dirinya. Bahkan meninggalnya rasa kada pantas bersatai dengan orang-orang soleh. Jauhkan jangan ada apa-apa. Rasa kada ada apa-apanya.
Ayo hebatnya tuh. Lalu di Taif dikubur. Nah, Sidin, ujar Sidin di sini, annahu qala, sedikit jernih, bahwasanya beliau berkata, jam 9 lah. Isa Bang Landung. Beliau berkata, az-zuhdu salasatu ahrufin. Zuhud itu ada 3 huruf. Zuhud ada 3 huruf. Satu apa? Zai. 2 ha. 3 dal. Lah. 1 zai. Zai lah. Lain ja. Ada ja, ada za, ada za. Ini za, z yang kayak ro tuh nah, tapi bertitik. Zai. Ja, la, za. Nah itulah. Yo kamu tes ini mengaji mau nek. Itu 1 zai. Yang kedua ha. Ha ganal. Nya ada ha lah. Ada ha. Ya kalau ha itu nang kayak kho. Tapi kada bertitik itu ha. Bila ha yang ganal gitu nah. Atau yang bulat itu ha lah. Nah ini ha ganal. Zai ha dal. Mundal tahu aja semuanya. Ya Allah. Nah ada 3 huruf ini jadi. Zuhud itu terdiri dari 3. Zai, ha, dan dal. 3. Nah. Fazai, zai itu jadi zadun lil ma'adi. Artinya zai itu zadun lil ma'adi. Artinya bekal untuk atau bekal kembali ke akhirat. Tuh zai, ujar Sidin, makna zai itu yaitu bekal untuk akhirat. Ai li akhirati wa huwa taqwallahi ta'ala, yaitu bekal akhirat. Bekal akhirat itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya, jadi makna zai di dalam kata zuhud itu adalah zainya itu apa tadi, bekal untuk akhirat, zadulil ma'ad. Yang kedua ha itu ujar Sidin hudal lindin, petunjuk untuk agama lah, petunjuk agama. Ai suluku tariqin yusilu ila tariqatil muhammadiyyati, yaitu menempuh jalan sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya hudalidin dari petunjuk agama itu, yaitu jalannya adalah sesuai dengan jalan Nabi Muhammad. Itu yang kedua, makna hak di situ. Nah, kemudian huruf yang ketiga dal, artinya dawamun ala ta'ati, terus menerus melakukan ketaatan. Itu Sidin Abdullah bin Abbas menafsirkan kata zuhud. Ini hebat tafsir, dapat doa dari Nabi tadi. Ya Sidin zuhud itu. Nah lalu kita gabungkan, berarti zuhud itu menurut Ibnu Abbas 1
orangnya bertakwa kepada Allah. Yang kedua, hidupnya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Yang ketiga, selalu melakukan ketaatan, menjalankan ibadah. Zuhud ujar sidin. Tapi karena ada di makalah yang berikutnya ada lagi. Ini satu dulu tafsirnya loh. Satu tadi zuhud tadi takwa, kemudian sesuai dengan jalan Nabi, kemudian yang ketiga selalu menjalankan ketaatan atau ibadah. Itu zuhud. Itu aja zuhud. Lain zuhud zuhud kita tuh tarik artinya. Nah, lain juga tarik Arab. Mentarik Arab jalan artinya. Ya, jadi zuhud tadi menurut Sidin itu ya bertakwa lawan Allah, sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi, kemudian ibadah dilakukan, sudah itu zuhud. Nah, bila sudah ini pasti sibuk dengan tiga nih ya. Oh, kayak apa bekal akhirat dicarinya. Oh, kayak apa Nabi, kayak ini diumpatinya. Oh, apa yang diperintah Allah laksanakannya. Udah, zuhud itu. Itu zuhud yang versi pertama menurut Abdullah bin Abbas. Insya Allah yang versi pertama nih kawa kita. Bagaimana urusan bertakwa tadi ya sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Kan sesuai masing-masing kemampuan kita tuh bertakwa kan. Kawa sudah. Kemudian apa yang kita tahu dari Nabi itu yang kita umpati. Sedikit banyak kan pasti ada. Kemudian yang ketiga, ibadah yang bisa dilaksanakan apa? Yang wajib-wajib dahulu. Insya Allah bisa aja ini. Nah, zuhud yang versi pertama nih ya kawalah. Kawa insya Allah. Nah, yang kedua kan minggu depan. Itu yang kedua nih yang naik level dikit. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan selalu istiqomah beribadah, istiqomah menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب احنا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث منا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
واختم بأحسن الختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رسح الجميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرح على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنا ومنكم ربنا يا كريم.